Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Rahmana. Di sini saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah. Di sini pada mata kuliah Manajemen Retail dan Jasa. Saya memiliki hasil observasi dari perusahaan jasa bernama Orange Car Wash di cabang Kartosuro. Seperti lihat di belakang saya, langsung saja kepada visi-misinya ya. Yang pertama terkait visi, di mana misi dari Orange Car Wash ini yaitu menjadi penyedia jasa penyucian mobil dan motor yang terbaik yang dapat memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggannya, dengan misi yaitu menjadi perusahaan penyedia jasa penyucian mobil dan motor nomor 1 Indonesia dengan menawarkan jasa cuci dengan harga yang sangat murah dan pelayanan yang cepat, bersih, nyaman, dan dapat menjangkau seluruh konsumen di seluruh Indonesia. Dan yang kedua yaitu mengenai manajemen pemasaran, di mana manajemen pemasaran ini dilakukan secara masif oleh Orange Car Wash yang dapat kita temui melalui media offline maupun online. Di media online kita bisa menggunakan Instagram lewat media sosial Instagram dengan username @orangecarwash.id. Dan untuk beberapa pemasarannya, di mana kami temukan ada 3 beberapa pemasaran. Yang pertama mengenai harga produk, dan juga promosi. Yang ketiga tempat. Untuk gambarannya sudah saya tampilkan di belakang saya. Ini mengenai daftar harga dan juga lokasi yang menurut saya ini sangat nyaman sekali. Dan yang selanjutnya mengenai evolusi pemasaran jasa, di mana Orange Car Wash ini sebenarnya sudah sejak 2015 membuka cabang Orange Car Wash pertama di Semarang, ya, tepatnya di Semarang. Setelah itu Orange Car Wash membuka cabang-cabang lain di sekitar kota Semarang seperti Solo dan Jogja dan wilayah-wilayah lainnya. Dan khususnya memang Orange Car Wash ini membuka cabang di wilayah Jawa Tengah. Nah, untuk evaluasi pemasaran di sini semenjak 2012 tadi sebenarnya belum ada evaluasi pemasaran yang lebih gitu, karena memang semenjak saat itu masih media sosial masih belum ramai. Namun semenjak 2019 Orange Car Wash ini merubah dan menambah strategi pemasarannya itu melalui media sosial, di mana saat 2019 ini manajemen dari Orange Car Wash ini membuka official account yang mana tujuan dari pembukaan ini yaitu untuk memberitahukan terkait harga, promo, dan lokasi mana saja yang bisa ditemuin dari cabang dari Orange Car Wash ini. Selanjutnya mengenai relationship marketing, di mana dalam pelayanan relationship marketing ini Orange Car Wash ini melakukan pelayanan yang sangat baik, di mana ketika konsumen ada yang datang mereka diberikan pelayanan terbaik. Ditanya ingin paket apa yang akan digunakan, setelah itu diberikan penawaran yang menarik, karena setiap bulannya itu dari Orange Car Wash ini memiliki promo-promo yang dapat menarik banyak pelanggan lagi kayak gitu. Dan selanjutnya mengenai menganalisis lingkungan pemasaran, ada 5. Yang pertama lingkungan demografis, yang kedua ekonomi, yang ketiga lingkungan kebudayaan, yang keempat teknologi, dan yang terakhir lingkungan alam. Nah, dari lingkungan demografis ini bisa dilihat dari jumlah warga yang ada di sekitar Kartosuro ini itu sangatlah banyak. Dan yang kedua sebagai distribusi umurnya, di mana umur rata-rata pelanggan yang datang ke Orange Car Wash ini mulai dari anak-anak SMA, di mana mulai dari umur 15 sampai usia lanjutan ya mungkin sampai 60 ke atas kayak gitu. Terus yang selanjutnya menentukan kebutuhan dan kelompok pendidikan, di mana tidak ada sasaran khusus untuk target ini, maupun dari lulusan atau pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi sama sekali tidak ditargetkan untuk target marketing, target pemasaran tidak ada. Dan selanjutnya mengenai lingkungan ekonomi, di mana ada beberapa distribusi pendapatan. Yang pertama perekonomian industri, yang kedua perekonomian ekspor bahan baku, dan yang ketiga perekonomian industrialisasi. Dan yang selanjutnya mengenai lingkungan kebudayaan, di mana Orange Car Wash ini memberikan pelayanan terbaik yakni dengan bersikap ramah dan sopan kepada konsumer. Dan yang selanjutnya mengenai lingkungan alam, di mana ada lingkungan sumber daya, dan yang keduanya dampak gerakan terhadap keputusan pembelian. Nah, untuk sumber daya alam sendiri kita tahu bahwa di wilayah Kartosuro ini tidak banyak di wilayah Kartosuro ini
untuk air itu sangat melimpah, karena kan setiap tempat cuci itu pasti sumber daya yang diperlukan yaitu air utamanya kayak gitu. Dan kita ketahui bersama bahwa di daerah Kartosura ini tidak pernah kurang gitu ya, alhamdulillah tidak pernah kurang mengenai air tersebut. Dan juga selanjutnya mengenai dampak gerakan atau bisnis tersebut terhadap keputusan pembelian atau apa ya, dampak yang terjadi di lingkungannya itu tidak mempengaruhi kayak gitu. Misalkan mungkin banyak di komentar-komentar lain dari orang keros ini yang menggunakan bahan kimia untuk membersihkan kendaraan kita gitu. Nah, nanti mungkin efeknya itu bakal berdampak ke mobilnya juga, dan juga ke karyawan atau petugas dari yang pencucian itu. Namun di Orange Cross ini menggunakan alami gitu, tanpa ada campuran atau bahan kimia lainnya. Selanjutnya mengenai lingkungan teknologi, di mana Orange Cross ini selain dalam segi pemasaran menggunakan online, alat-alat yang digunakan dari Orange Cross ini merupakan alat-alat yang terbaru atau modern kayak gitu, seperti flasher, dan juga ada hidrolik untuk kendaraan roda 4 gitu. Dan selanjutnya kita menganalisis mengenai pasar konsumen, di mana yang pertama ada faktor budaya, yaitu ada kultur dan subkultur, dan yang kedua kelas sosial, di mana dalam faktor budaya dan kelas sosial ini tidak ada yang harus diperhatikan ya dari Orange Cross ini, karena memang tidak menargetkan atau mensasarkan target dari pasar konsumen di sini. Dan yang kedua faktor sosial, di mana faktor sosial ini Orange Cross itu memberikan promo yang sangat menarik kayak gitu untuk berbagai kalangan. Terus yang kedua memberikan paket bundling yang lebih murah, dan yang ketiga memberikan harga khusus kepada driver ojol. Yang keempat yaitu memberikan tempat yang nyaman kepada pelanggan selama proses pencucian. Dan yang selanjutnya mengenai faktor pribadi, di mana di sini ada 4, yaitu mengenai pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, dan juga kepribadian. Dan yang terakhir mengenai faktor psikologi, di mana ada 4 juga, yaitu yang pertama ada motivasi, persepsi, pengetahuan, kepercayaan terhadap usaha. Dan yang selanjutnya mengenai proses keputusan pembelian, di mana yang pertama yaitu peran dalam pembelian, yaitu yang pertama ada pencetus ide, yang kedua pemberian pengaruh, dan ketiga yaitu keputusan pembelian. Yang pertama yaitu mengenai peran pembelian, di mana yang pertama ada pencetus ide, di mana sebuah kelompok yang menyarankan atau menggunakan jasa Orange Canvas. Dan yang kedua pembeli pengaruh, di mana sebuah kelompok yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan jasa dari Orange Canvas. Dan yang ketiga yaitu mengenai keputusan pembelian, di mana seseorang yang memutuskan untuk menggunakan jasa Orange Canvas dikarenakan mendapat pengaruh seperti ada paket bundling, promo, pelayanan yang ramah, serta ruang tunggu yang nyaman. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis perilaku pembelian. Yang pertama ada perilaku pembelian kompleks, di mana usaha jasa Orange Cross ini mempunyai pembeda antara usaha mereka dengan usaha lainnya. Dan Orange Cross ini banyak memanfaatkan media cetak untuk menjelaskan atau untuk memberikan penjelasan kepada customer lain, sehingga customernya dapat mudah untuk mengerti. Dan yang kedua yaitu perilaku pembelian yang mengurangi ketidaksesuaian, di mana Orange Cross ini sudah memberikan komunikasi pemasaran yang sangat baik, sehingga dapat memberikan kepercayaan dan evaluasi guna membuat konsumen merasa puas ketika menggunakan jasa mereka. Dan yang ketiga yaitu perilaku pembelian menurut kebiasaan, di mana kebiasaan konsumen yang menggunakan jasa Orange Cross ini dikarenakan mereka merasa puas dengan hasil kerja yang diberikan oleh Orange Cross ini, sehingga selalu menggunakan Orange Car Wash ketika ingin mencuci kendaraannya. Dan yang terakhir yaitu mengenai perilaku pembelian yang mencari variasi, dimana bisa kita lihat dari harganya nanti banyak sekali harga yang diberikan. Terus juga harga yang diberikan harga terjangkau. Terus selain itu juga memberikan paket-paket bundling, memberikan promo, dan beberapa harga khusus untuk beberapa untuk beberapa kalangan seperti itu. Dan yang ketiga tahap-tahap dalam proses kebutuhan pembelian. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima perilaku setelah pembelian. Nah, untuk selanjutnya mengenai strategi penentuan harga jasa. Nah, di sini saya tampilkan harga-harga dari Orange Cross ini ya. Ada 11 harga yang bisa ditawarkan oleh Orange Cross ini, di mana dalam strateginya ada 2 taktik penentuan harga yang dilakukan oleh Orange Cross, di mana penentuan harga yang pertama melalui harga paritas atau parity pricing, di mana yang pertama ada penentuan harga paritas atau parity pricing, di mana penentuan harga pada jasa Orange Cross itu dibuat dengan cara rata-rata yang ditetapkan oleh tempat cuci mobil pada umumnya. Dan yang kedua ada penentuan harga paket melalui price bundling,
di mana penentuan harga paket Orange Carlos terdapat harga 11 paketan yang terdiri dari 11 varian. Oke, selanjutnya mengenai strategi sumber daya manusia dalam pemasaran jasa, di mana untuk strategi sumber daya manusianya ini yang kita lihat kemarin observasi itu di mana setiap SDM-nya yang ada di situ merupakan SDM yang sudah dilatih atau dididik terlebih dahulu kayak gitu, di mana Orange Carlos cabang Australia ini mampu membangun layanan konsumen yang lebih ramah. Di mana lagi sih anjir? Kenapa gue ngeblank? Ulang. Baik, selanjutnya mengenai strategi sumber daya manusia dalam pemasaran jasa. Nah, Orange Carlos cabang Kartosura ini memiliki manajemen sumber daya manusia yang sangat baik, di mana Orange Carlos cabang Kartosura ini karyawannya sudah dilatih terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaannya. Orange Carlos ini juga memiliki slogan yang kami lihat di sebuah papan putih kecil gitu, di mana salah satunya ada kata-kata yang menurut kami sangat bermakna gitu, yaitu jangan bosan untuk jadi orang yang baik, dan juga Tuhan selalu bersama orang-orang yang nekat. Nah, dari slogan ini kami memiliki kesimpulan bahwa ini merupakan motivasi yang kuat bagi seluruh karyawan yang bekerja di Orange Carlos dengan memberikan pelayanan terbaik dan juga tidak seperti orang-orang yang biasa pada umumnya kayak gitu. Harapannya dari motivasi yang dimiliki dari sumber daya manusianya di dalam Orange Carlos ini memiliki semangat yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Akhirnya nanti bakal memberikan pelayanan yang maksimal dan juga hasil yang maksimal kepada pelanggan kayak gitu. Dan yang selanjutnya yaitu manajemen kualitas jasa, di mana yang pertama ada memahami tentang kualitas jasa pada Orange Carlos. Pada usaha jasa Orange Carlos ini merupakan perusahaan jasa yang memiliki peran yang cukup penting, karena dengan memiliki kualitas jasa yang sangat baik maka dapat menciptakan kepercayaan berkelanjutan kepada konsumer. Dan yang kedua mengenai manajemen kualitas jasa pada Orange Carlos. Dalam kontrak persyaratan pelayanan jasa harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama ada perencanaan kegiatan jasa, yang kedua pengendalian terhadap peralatan pengukuran yang dipakai, dan yang ketiga kelengkapan personal yang terdidik dan pengalaman. Dan yang selanjutnya siapa sih pelanggan dari Orange Carlos, yaitu dari observasi yang kami lakukan bahwa pengguna Orange Carlos ini dimulai dari pekerja, mahasiswa, driver ojek online hingga masyarakat sekitar yang ada di Kartosuro. Dan yang selanjutnya yaitu nilai-nilai yang diterima konsumen. Nilai-nilai yang diterima konsumen ini merupakan penggunaan jasa Orange Carlos yang dapat menghemat waktu customer dan dapat memberikan fasilitas yang nyaman, serta promosi yang ditawarkan sangat menarik. Dan yang selanjutnya mengenai kualitas pada Orange Carlos, di mana dalam kualitasnya ini ada beberapa hal yang dilakukan dari manajemen Orange Carlos ini. Yang pertama dari kinerja, performance tadi, dan kedua keragaman atau feature, yang ketiga kesesuaian atau performance, yang keempat kemampuan pelayanan serviceability, dan yang keempat estetika, dan yang kelima kualitas yang dipersepsikan. Dan yang selanjutnya ada dimensi kualitas jasa atau serval, di mana dimensi serval ini antara lain yang pertama ada berwujud atau tangible, yang kedua ketanggapan atau referensible, dan yang terakhir ada jaminan dan kepastian atau assurance. Dan yang terakhir mengenai kepuasan customer, di mana organisasi ini memberikan pemenuhan kebutuhan customer secara lengkap serta sistem operasi yang cukup baik, dan harga dan kualitas yang diterima juga menjadi salah satu kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Dan yang terakhir, kami ingin memberikan kritik dan saran kepada Orange Carlos ini. Yang pertama, selama observasi yang kami lihat bahwa drainasi yang pertama drainasi yang ada kurang diperhatikan oleh manajemen dari Orange Carlos ini, di mana air yang terdapat di depan dari tempat pencucian ini airnya banjir sampai ke jalan kayak gitu. Pembuangan air atau drainasi yang tidak baik ini membuat konsumen menjadi kurang nyaman dan juga memiliki dampak yang tidak baik untuk tetangga atau lingkungan sekitar dari Orange Carlos ini. Karena selain terjadi genangan itu, konsumen yang datang itu menjadi semakin malas dan berpikir dua kali untuk datang ke Orange Carlos ini. Ya, sarannya untuk manajemen Orange Carlos harus lebih memperhatikan lagi mungkin untuk diperbaiki bagaimana sistem drainasinya. Dan yang kedua, review Google yang buruk. Apalagi zaman sekarang gitu kan, butuh banget orang itu butuh banget review atau tanggapan dari orang lain yang terlebih dahulu sebelum datang ke tempatnya. Dimana pemasaran Orange Carlos ini mungkin ada sarannya itu untuk meminta
pendapat kepada konsumen, dan juga nggak lupa untuk memberikan rating yang terbaik jika sekiranya pelayanan yang diberikan sangatlah sesuai gitu. Selain itu juga dari rating yang di Google ini harapannya bisa banyak orang yang semakin tertarik lagi. Ini merupakan salah satu strategi dari promosi dari media sosial gitu. Harapannya banyak orang datang dikarenakan melihat review Google yang baik gitu. Dan yang ketiga, untuk kecepatan atau durasi waktu yang diberikan, memang cepat gitu untuk pencuciannya, namun di beberapa konsumen merasa kurang puas karena tidak kendaraannya tidak dibersihkan secara maksimal seperti itu. Waktu pencucian yang dirasa terlalu cepat sehingga kendaraan tidak bersih, membuat banyak konsumen yang merasa bahwa untuk bersih sudah untuk waktu sudah cukup, namun kebersihan yang diberikan kurang bersih, di mana harapannya dari manajemen SDM-nya bisa melakukan pelatihan yang lebih lagi agar dihasilkan waktu yang efektif serta kebersihan yang maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari presentasi atau video ini. Saya berharap banyak teman-teman yang ada di sini dapat mengkoreksi, juga memberikan saran dan kritik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, dan ini merupakan tugas untuk UAS dari manajemen retail dan jasa. Terima kasih Pak Edi sudah memberikan ilmu dan juga banyak pengalaman hidup yang bisa saya ambil kayak gitu. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan dapat menjadi berkah kembali kepada Bapak dan dapat menjadi manfaat juga untuk kami semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.